Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu sudah punya tabungan belum? Sudah. Sudah nabung. Nabungnya di mana aja, Bu? Di celengan, kadang yo di sekolah untuk anak. Oh, di sekolah. Di celengan juga. Oh, ya berarti ibu sudah berusaha untuk menabung. Tapi sebelum ibu menabung, ibu harus tahu dulu ya apa tujuan ibu menabung. Ya? Ya. Jadi pasti kita setiap mau menabung pasti kita ingin tujuan, pasti ada tujuan akhirnya dari kita menabung tersebut. Dan kemudian ibu juga harus tahu kelebihan dan kekurangannya ya kalau menabungnya, pilih tempat menabung yang tepat ya, jangan sampai salah menabung ya. Nah, kalau misalnya ibu tadi bilang ada yang menabung di sekolahan, dia menabung di sekolahan dia memang bagus. Kelebihannya kita lebih gimana ya, kalau untuk bayaran sekolah anak biasanya lebih ringan ya. Sekolahnya karena bisa Beli seragam. bisa dipotong dari uang tabungan. Itu adalah kelebihannya kalau kita menabung di sekolahan. Tapi ada juga kekurangannya menabung di sekolahan, karena uangnya nggak bisa kita untuk kebutuhan di luar sekolah, hanya untuk kebutuhan sekolah anak ya biasanya. Terus tadi ibu tadi bilang ada yang menabung di celengan, siapa yang menabung di celengan? Oh, saya. Tadi ibu udah menabung di celengan. Menabung di celengan ada kelebihannya juga, ada kekurangannya juga ya. Apa kelebihannya kalau nabung di celengan? Kalau saya pribadi nabung di celengan itu kita memang benar-benar untuk keperluan yang penting, Bu. Jadi nggak bisa diambil, nggak bisa ditarik seperti itu. Nah, untuk contohnya kalau kita mau lebaran, keperluan lebaran kan memang khusus lebaran gitu, nggak untuk ditarik kehidupan sehari-hari. Kekurangannya nabung di celengan itu mungkin jumlahnya kita nggak tahu ya. Biasanya jutaan ya. Kita jumlahnya sekian. Itulah menabung di celengan. Nah, yang menabung di arisan tadi? Ada yang menabung di arisan? Ibu. Nah, ibu tadi menabung di arisan kan ya? Berapa kok biasanya setiap arisannya harian atau bulanan, Bu? Bulanan, Bu. Bulan. Berapa satu bulan berapa biasanya? 100.000, Bu. 100.000 satu bulan ya. Selama 6 bulan biasanya habisnya berapa? 10 bulan ya biasanya? Iya. 10. Cuman kita harus cermat juga ya menabung di arisan, jangan sampai orangnya yang salah. Karena banyak kita nabung di arisan, tujuan kita untuk menabung nggak tahunya orangnya malah pergi. Ada juga yang kasus penipuan. Oke, yuk. Biar nggak tegang ya, biar nggak ngantuk. Yuk semuanya berdiri dulu dong. Ayo. Ayo. Ini kita berdiri ya. Nah, di sini kita akan bermain namanya bek. Jadi hitung dulu, coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Jadi tiap kelipatan 2 jangan sebutkan angka, tapi harus bilang bek. Oke. Tiap kelipatan 2. Kelipatan 2, oke. Oke, bisa ya? Coba. Bek. Oh iya. Yang kedua jawabnya bek. Kalau bilang saya 3, berarti yang keempat jawabnya bek. Iya. Tergantung dari sini atau dari sini saya yang hidupnya. Oke, Bu. Ibu yang tunjuk. Saya ya? Bisa. Bisa. 1. Bek. 1, 2, 3. 4. Bek. Hai. 5. Salah, 5. Ulang lagi. Ulang, ya.
Ibu, nah, dari video tadi, kesimpulan apa yang kita dapat dari video tadi? Tadi di sini Ibu Lili menyarankan kita harus mendahulukan ada kebutuhan, ada keinginan. Berarti di sini dia ingin harus kita dahulukan Kebutuhan, bukan keinginan, ya. Supaya apa yang pendapatan kita itu bisa seimbang dalam satu bulannya, ya. Tapi kalau misalnya kita lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, bisa-bisa pengeluaran kita lebih banyak dari pendapatan. Ya, di sini ya. Jadi harus tahu ya Bu ya, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau kebutuhan biasanya misalnya ya ada beras dan ada tempe, ada ikan tongkol. Nah, Ibu tahu ya. Keinginan Ibu inginnya tadi beli beras dan ikan tongkol. Ya. Nah, sedangkan uang tidak cukup. Ibu harus gunakan kebutuhan karena nggak mungkin kita cuma makan beras aja kan, makan nasi aja, pasti ini juga adalah lauknya. Keinginannya tadi sama ikan tongkol. Tapi karena uang tidak cukup ya, daripada nanti kita berhutang ya, lebih baik carilah solusi. Beras adalah kebutuhan pokok. Berarti itu adalah kebutuhan. Jadi wajib dibeli atau tidak? Wajib. Berarti wajib beras kita beli. Sedangkan ikan tongkol dan tempe, nah dua-dua ini sama-sama adalah lauk pauk. Tapi kita lihat dulu uang kita. Keinginannya ingin ikan tongkol. Uang tidak cukup. Jadi solusinya bagaimana Ibu? Beli tempe. Beli tempe saja. Kita tunda dulu keinginan kita untuk membeli ikan tongkol daripada kita harus berhutang. Paham ya Ibu? Paham. Coba sekarang saya ada yel-yel nih ya. Kalau saya bilang tadi, kalau saya mengatakan uang tidak cukup, Ibu harus jawabnya ya diatur dong. Oke, bisa? Bisa. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Oke, di sini ya Bu ya. Di sini akan saya jelaskan. Ini Bu, sudah lihat film tadi? Ya. Masalah apa yang dihadapi oleh Ibu Lili? Banyak Utang. utang. Banyak utang. Mengapa dia banyak utang? Karena tidak mampu. Karena yang sakit Bu ya tadi. Anaknya sakit. Tidaknya tidak mempunyai tabungan. Dan juga dia salah memilih tempat meminjam uang. Nah, jadi harus tahu ya Bu ya. Jadi kita kalau ingin meminjam uang ya, kita harus cermat dan memilih tempat meminjam uang yang tepat. Jangan sampai kita salah dan terjerat hutang yang banyak. Oke, dari sini Bu. Sebelum kita meminjam uang, kita harus tahu dulu untuk apakah kita meminjam. Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Misalnya Ibu punya tabungan ya, usahakan jangan berhutang dulu. Atau punya emas ya, simpanan emas, jualah dulu emasnya. Jangan sampai kita berhutang. Berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah. Di sini ada rencana menabung. Nah, di sini tips untuk menabung dengan sukses. Menabung penting untuk berjaga
jaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Menabung tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan disiplin. Buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Menabung harus disisihkan di awal, bukan sisa dari pengeluaran. Jadi Bu ya, misal Ibu punya pendapatan. Bu biasanya kalau pendapatannya harian atau bulanan ini Bu? Anakku gak mesti Bu, kadang ya bulanan ada, kadang ya harian. Oh iya. Misalnya kalau Ibu ingin punya tujuan tertentu untuk menabung, misalnya ya. Jadi di sini kesimpulannya kita harus wajib menabung. Menabung itu untuk berjaga-jaga, biar kita tidak terlilit hutang. Menabung tadi di sini diminta jangan tunggu uang lebih, tapi sisihkan dari awal. Misal Ibu tadi bilang ada pendapatan harian, misalnya suaminya kerja menjadi buruh ya. Satu hari dia bekerja mendapatkan uang 70 sampai 80 ribu. 60 Bu. 60 satu hari. 60 ribu satu hari. Berarti walaupun cuma 5.000 atau 10.000 rupiah ya, Ibu harus sisihkan dari awal. Jangan Ibu belanjakan dulu uang tadi nunggu sisa baru menabung. Tapi awalnya 60.000 tadi ambillah 5.000 atau 10.000. Kita simpan, jangan kita gunakan. Sisanya baru kita belanjakan. Yang kita disiplin menabung. Tapi apabila ibu-ibu mau menabung tapi nunggu uangnya sisa, nggak akan mungkin sisa. Karena biasanya kebutuhan itu lebih banyak dari pendapatan. Tapi kalau kita sudah komitmen dari awal, kita harus menabung ya. Jadi dari awal begitu kita dikasih uang oleh suaminya, sisihkanlah dari awal. Sedikit tapi rutin. Ya? Paham ya Ibu? Tempat menabung. Nah, di sini tadi ada tempat menabung apa saja Ibu? Sudah dilakukan tadi ya. Kemudian apa lagi? Sekolah. Kemudian arisan. Terus Koperasi. Dan ada juga Bank bank pasar. Nah, Jadi tempat yang tepat harus yang rendah. ya pokoknya yang Bunganya rendah. usahakan apabila ingin berhutang, gunakanlah dulu uang yang ada sebelum kita berhutang. Gunakanlah tabungan dulu sebelum berhutang. Kedua, jika ingin berhutang itu harus memang kebutuhan yang mendesak, bukan keinginan. Yang ketiga, berhutanglah di tempat yang bunganya paling rendah. Ya, tepuk tangannya dulu. Oke, saya rasa pertemuan kita kali ini udah selesai ya Bu ya. Banyak masukan untuk kegiatan kita hari ini ya, kegiatan FDS pagi ini. Saya hanya berharap semoga dengan penyuluhan saya berikan kepada ibu sekalian ya, ibu bisa berubah Jadi yang lebih baik. menjadi lebih baik dan cara mengatur keuangannya juga harus diurus.